Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun wa law karihal munafiqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Sesungguhnya ketika kita hadir di tempat ini bukan karena buat sehat jasmani kita, tetapi semata-mata karena itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka sebagai bentuk rasa syukur itu marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena meneladani teladan terdahulu yaitu para sahabat dan termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapatkan nikmat, maka selalu nikmat itu dibayar dengan semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika nikmat itu tidak berbuah ketaatan dan ketakwaan, maka kenikmatan itu bisa berubah menjadi istidrat, di mana istidrat itu sebagai salah satu bentuk penghinaan Allah kepada hambanya. Seakan-akan memang Allah memberikan banyak karunia kenikmatan, tetapi sesungguhnya itu semua adalah bentuk menghinakan hamba-hambanya, sehingga mereka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia, setiap diri kita dalam kehidupan ini pernah melakukan suatu perjalanan. Bahkan ada yang mengatakan perjalanan yang panjang. Oleh karena itu para ulama membagi, sebenarnya perjalanan itu ada yang panjang, ada juga yang pendek. Ketika perjalanan itu dilakukan di dunia, sepanjang apapun, seberapa lama pun perjalanan itu, kata para ulama itu masih dikategorikan sebagai perjalanan yang pendek. Kenapa? Karena kita masih bisa memperkirakan jarak tempuhnya, waktu tempuhnya. Misalnya kita melakukan perjalanan yang saat ini sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita, melakukan perjalanan untuk ibadah haji, menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang berjam-jam dengan lelah letih. Mereka mengatakan itu adalah perjalanan panjang, tapi sesungguhnya ketika masih di dalam alam dunia, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang pendek, karena kita bisa masih menghitung estimasi jarak tempuh dan jarak waktunya. Sedangkan perjalanan yang panjang, kata para ulama, adalah ketika dimulai manusia itu menghembuskan nafas terakhir ketika dia meninggal dunia, di mana perjalanan panjang itu dimulai dari fase setelah dia meninggal, berpindah ke alam barzakh, kemudian ke alam-alam berikutnya. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, manusia itu mempunyai 4 fase. Ketika yang pertama dia ditiupkan ruhnya oleh Allah, sebagaimana kalau kita membaca surat Al-A'raf ayat 175, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu
bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Allah mengembangbiakkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka. Lalu ruh itu dimintai persaksian oleh Allah atas jiwa mereka masing-masing. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Maka para ruh itu pun mengatakan, bala sahidna, kami menyaksikan ya Allah, kami sungguh bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Lalu Allah pun wanti-wanti kepada ruh itu, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, dan janganlah engkau sampai lupa dengan perjanjian ini nanti. Lalu kemudian ruh yang sudah disumpah oleh Allah tadi bahwa bahasanya mereka akan bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, maka setiap ruh itu masing-masing ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu. Lalu kemudian ditiupkan ke dalam rahim ibu dan ruh itu berbuah menjadi seorang janin dan lahirlah di dunia, maka dia menjadi manusia. Ketika manusia itu lahir di dunia, maka Allah mengingatkan bahwasanya dulu engkau pernah berjanji kepada Allah, maka Allah mengutus kepada setiap umat manusia itu seorang nabi dan rasul, sehingga Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, insyaallah surat An-Nahl di ayat yang ke-33, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kata Allah, aku telah mengutus kepada setiap umat ini seorang nabi dan seorang rasul. Apa seruan mereka? An ibudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhlah taghut. Oleh karena itu dalam ayat yang lain, dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW minta dibacakan sebuah ayat Al-Quran, salah seorang sahabat yang saya lupa namanya membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Ayat itu yang berbunyi yang artinya bahwasanya telah diutus seorang nabi dan rasul di muka bumi ini adalah seorang yang dijadikan sebagai saksi bahwasanya nanti Allah menjadikan nabi dan rasul itu di hadapan umat ini sebagai saksi bahwa mereka telah diutus pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perjalanan panjang ini dimulai dari fase kematian di dunia. Makanya para ulama terdahulu itu banyak mengatakan, berapa banyak kita melihat orang yang sehidupnya lebih pendek hidupnya dibandingkan orang yang sakit, dan berapa banyak orang yang sakit justru hidupnya lebih panjang dibandingkan dengan orang-orang yang sehat. Karena apa? Inilah misteri kematian. Justru kita mengira ada orang yang sakit, kemudian dia malah dengan sakitnya itu umurnya lebih panjang. Sebaliknya, kita sering melihat ada orang yang sehat fisiknya, tetapi justru kita tidak menyangka dia begitu cepat meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, pintu pertama seseorang itu melakukan perjalanan panjang, yaitu dimulai ketika fase kematian. Kemudian di alam kubur itu memasuki alam barzakh, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya gambaran Rasulullah ini menyebabkan seorang sahabat yang bernama Utsman, ketika setiap melewati kuburan dia itu selalu gelisah, selalu takut. Kenapa? Dia membayangkan dirinya berada di dalam alam kubur itu. Kenapa dia begitu takut, menangis ketika melewati alam kubur, melewati area kuburan itu? Karena Utsman bin Affan pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu azza, fama lam yanju fama ba'dahu aisyah. Sesungguhnya alam barzakh itu, kata Rasulullah, merupakan awal dari perjalanan panjang kita menuju kepada alam akhirat. Dan barang siapa yang ketika di dalam alam kubur itu dia mendapatkan nikmat kubur, yaitu mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, kemudian dia mendapatkan kenikmatan kubur, kemudian menurut sebuah riwayat dia
ruh itu ditidurkan oleh Allah seperti tidurnya seorang pengantin hingga datang waktu hari kiamat, maka barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur, maka urusan dia setelahnya, yaitu alam-alam berikutnya menuju akhirat, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang di dalam alam kubur itu dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, ya. Ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir, dia mendapatkan kesulitan, diberikan siksaan kubur. Maka sesungguhnya apa yang dia dapatkan semakin ke depan menuju ke dalam kehidupan akhirat, semakin menyulitkan dia, dan dapat dipastikan dia nanti bisa mengetahui tempat akhir tinggalnya tidak lain dan tidak bukan adalah neraka. Oleh karena itu baru menyadari ternyata apa? Kalau orang-orang sudah mati itu baru menyadari bahwa ternyata dunia itu singkat, dunia itu awalnya itu kelihatannya remeh, tapi menentukan perjalanan panjang yang begitu abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang beriman menjadikan dunia itu sebagai totalitas dia dalam bertakwa kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Maka digambarkan oleh Allah sifat-sifat orang beriman ini di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-162. Allah menggambarkan sebagian orang beriman itu adalah Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Misalnya kalau Allah ini yang memiliki kehidupan dunia, maka secara otomatis kita juga harus hidup sesuai dengan aturan Allah yang memiliki dunia ini. Kalau di dalam hidup ini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, maka kita juga harus bertakwa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa ini sebagai wasiat. Dan saking pentingnya takwa ini dijadikan oleh Allah sebagai salah satu rukun sahnya khutbah Jumat atau khutbah-khutbah yang lain. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam bahasa beliau mengatakan apabila ada seorang khatib Jumat di dalam awal khutbahnya dia tidak menyampaikan wasiat takwa, maka dapat dipastikan seluruh rangkaian ibadah Jumat itu bisa tidak sah atau batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun itu berarti harus ada. Rukun khutbah itu salah satunya harus berwasiat takwa. Makanya ketika dalam melaksanakan salat Jumat itu Allah kalimat wasiat Allah ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering dibaca. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Di sini yang dipermasalahkan itu bukan cara matinya, tetapi yang ditekankan oleh Allah di sana, janganlah sekali-sekali kamu mati. Artinya apa? Boleh mati dengan cara apa saja, dengan jalan apa saja, tetapi ketika mati, kondisi kita ini selalu berserah diri dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh takmir, maka kewajiban manusia itu hanya sampai mati. Maka judul kajian ini adalah hanya sampai mati. Artinya apa? Tugas kita bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepadanya, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kewajibannya itu hanya ketika sampai mati. Setelah mati sudah tidak ada kewajiban. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, ketika baginda Rasulullah SAW akan wafat, beliau mendapatkan yang dinamakan dengan banyak mengalami, kan waktu itu kan kondisi Rasulullah kan sakit, sehingga Fatimah sebagai putri dari Rasulullah sangat iba melihat ayahnya. Lalu
melihat kegelisahan putrinya, Rasulullah memanggil, "Wahai Fatimah, mendekatlah kepadaku." Lalu Rasulullah mengatakan, "La kariba ala abika fa'adha hadzal yaum." Jangan sedih anakku. Sesungguhnya kesulitan yang sedang dihadapi oleh ayahmu ini tinggal hari ini saja. Besok sudah tidak ada kesulitan lagi. Fatimah yang mendengar ungkapan ayahnya ini memahami besok tidak ada kesulitan lagi. Oh, ternyata apa? Menangkap pesan bahwa ayahnya akan meninggal dunia. Ketika mendengar ucapan ini, Fatimah pun menangis terseduh-seduh. Dia akan ditinggalkan oleh seseorang, sosok ayah yang dicintainya. Lalu Fatimah dipanggil lagi, dibisiki. Dan ternyata setelah dibisiki itu Fatimah pun tersenyum. Ibunda Aisyah dalam sebuah ayat disebutkan dia itu penasaran mau nanya apa. Setelah beberapa hari Rasulullah meninggal, Ibunda Aisyah akhirnya baru berani tanya kepada Fatimah, kira-kira yang dibisikkan oleh Rasulullah, yang dibisikkan oleh ayah itu apa? Awalnya kamu itu dulu menangis, tapi setelah dibisik itu kamu malah tersenyum. Fatimah mengatakan, nanti keluargaku yang paling yang cepat menyusul aku. Maksudnya setelah Rasulullah itu meninggal, nanti ada keluarganya yang akan segera menyusul beliau. Dan kamu adalah dirinya. Maksudnya kamu yang Fatimah. Artinya apa? Fatimah yang dikatakan Rasulullah akan segera ikut menyusul ayahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut sebuah riwayat, beberapa bulan kemudian Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahullah, jadi kita ini paham akhirnya bahwa setelah kematian itu sudah tidak ada kewajiban. Dan orang yang beriman pun menyadari, meyakini bahwa ternyata kesulitan hidup, ujian dari Allah itu ya sampai mati. Makanya hidup manusia di dunia itu paling lama berapa tahun? Makanya orang yang beriman itu ketika menyadari hakikat kehidupan ini, bahwa segala ujian dari Allah itu hanya sampai mati, maka mereka pun akan tenang, mereka akan panen. Kalau kita melihat di daerah Wonosalam ya, ini sedang musimnya durian. Kalau memasuki musim kemarau biasanya banyak buah-buahan yang seger-seger, karena memang musimnya. Begitu juga dengan orang beriman, ketika dia panen pahala dari amal solehnya, ya setelah mati. Makanya orang-orang beriman itu setelah mati, mereka itu merasa yakin akan panen pahala. Makanya kalau kita melihat salah satu riwayat yang menerangkan tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, salah satu doa mereka itu apa? Ketika si mayat ini bisa menjawab pertanyaan dua malaikat, ada satu permintaan yang disampaikan, ya Allah, segerakanlah aku pertemukan dengan keluargaku. Ya Allah, segerakanlah aku pertemukanlah aku dengan ruhku. Kenapa? Karena mereka yakin dia akan bertemu kembali dengan amal-amalnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-Hijr ya, surat Al-Hijr ini surat yang ke-15, di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang ajal kepadamu. Hatta ta'yakal yakin, artinya apa? Sesuatu yang diyakini. Apa yang diyakini manusia itu? Yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia atau setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Maka kewajiban kita ini hanya sampai mati. Oleh karena itu, mumpung kita ini masih di alam dunia, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, maka kita kumpulkan pundi-pundi amal kita. Gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Karena apa? Karena dunia itu begitu singkat, dunia itu begitu menggoda, dunia itu begitu menipu. Karena apa? Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan gambaran dunia ini. Ketika beliau ini bermajelis, berkumpul dengan para sahabat,
Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW memberikan gambaran, memberikan permisalan bagaimana dunia itu dan bagaimana beliau ini statusnya sebagai seorang nabi dan rasul. Masali wa masali ummati kama sali rajulin al-qadana faja'al al-hasanati qanafi wa ana akhudhu bihajusikum walakinakum tafalatuna. Permisalanku dan permisalan dunia ini, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki yang di malam hari dia itu menyalakan api unggun, mengumpulkan kayu kemudian dibakar. Ketika api itu menyala di malam hari yang gelap gulita, cahaya dari api unggun itu begitu temaram, memantik atau memanggil perhatian hewan-hewan kecil. Larat-larat kecil itu, binatang-binatang kecil itu, mereka tertarik dengan indahnya cahaya api unggun itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ana akhudhu bihajusikum, aku berusaha memegang erat ikat pinggang kalian agar kalian ini jangan jatuh ke dalam api itu. Walakinnakum tafalatuna anni, tapi kalian malah lepas dari genggaman tangan. Artinya apa? Tugas Nabi dan Rasul dipermisalkan oleh Rasulullah seperti api unggun. Api unggun itu diibaratkan seperti dunia yang begitu menarik perhatian manusia. Ketika manusia itu datang ke dalam api itu, dia merasa mungkin ketika dengan jarak sekian meter dia merasa kehangatan. Tetapi ketika dia tidak mampu menjaga dirinya sehingga dia itu jatuh ke dalam api, maka sungguh api itu menjadi sumber kebinasaan baginya. Nah, Rasulullah SAW di sini menjaga jangan sampai kita ini jatuh ke dalam api itu. Tetapi justru kata Rasulullah, banyak sekali mereka, yaitu orang-orang umat-umatnya yang jatuh ke dalam api itu. Artinya apa? Kehidupan dunia ini begitu menipu, begitu melenakan, sehingga membuat manusia itu lupa bahwa tempat tinggalnya di dunia, tetapi dunia itu akan ditinggalkan. Dunia itu bukan tempat tinggal yang sesungguhnya, tetapi tempat dia meninggal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah, sebaik-baik orang itu adalah, kata Rasulullah, adalah yang senantiasa mengingat mati. Mengingat mati itu bukan berarti dia takut dengan kematian, tetapi merindukan kematian. Artinya apa? Kalau merindukan kematian itu artinya dia itu selalu memikirkan bagaimana kiranya kelak dia akan mati. Kalau sudah demikian, pasti dia itu akan berusaha menjaga perbuatan dirinya, menjaga dirinya dari sifat-sifat perbuatan yang tercela. Jangan-jangan nanti perbuatan ini bisa menghantarkan kepada neraka. Kalau orang itu merindukan mati, memikirkan bagaimana dirinya mati, maka dia itu menjaga dirinya agar jangan sampai perbuatan itu membinasakan dia. Oleh karena itu, orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang merindukan mati, senang dengan kematian, itu disukai oleh Allah. Dan kita lihat sebaliknya orang-orang kafir itu, mereka itu benci dengan kematian. Makanya orang-orang kafir itu merasa hidup itu ya di dunia ini. Setelah mati ya sudah tidak ada lagi, kenikmatan itu ya kenikmatan dunia. Beda dengan orang beriman, konsep hidupnya bahwasanya hidup di dunia itu adalah tabungan akhirat untuk investasi mendapatkan amal ibadah berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mati, merindukan mati, artinya dia itu rela dengan kematian, maka dia itu adalah orang yang sifat mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, faman ahabba lika Allah ahabba lika'ahu, wa man kariha lika Allah kariha Allahu lika'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan jauh lebih senang berjumpa dengannya, bertemu dengannya. Maka sebaliknya, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah,
maka tentu sesungguhnya Allah pun lebih benci bertemu dengan dia. Ternyata orang yang senang berjumpa dengan Allah itu, maka dia itu menabung harapan bahwasanya sesungguhnya ketika dia nanti bertemu dengan Allah, dia juga akan bertemu dengan seluruh kenikmatan yang diberikan Allah berupa balasan dari amal-amal ibadahnya berupa pahala. Oleh karena itu, sebaliknya, orang yang benci dengan bertemu dengan Allah itu karena apa? Karena dia ditakut-takuti oleh setan. Makanya ada sebuah riwayat yang mungkin belum atau mungkin jarang pernah disampaikan tentang Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini seorang sahabat Nabi, usianya sudah sepuh. Walaupun sudah sepuh, tapi beliau ini suka melakukan ibadah berupa amal jihad fisabilillah, suka berperang. Bahkan secara umur Abdullah bin Haram ini bisa terbebas dari kewajiban jihad fisabilillah karena Rasulullah SAW melarang beliau untuk berperang. Tetapi karena kecintaan beliau terhadap jihad fisabilillah, akhirnya beliau ini pun diizinkan. Nah, Abdullah bin Haram ini ayah dari Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang meriwayatkan hadis itu banyak sekali. Kita mendengar nama Jabir bin Abdillah, Nu'man bin Basr, Ibnu Abbas, Sa'id Al-Khudri, kemudian Aisyah radhiyallahu anha dan lainnya. Nah, Jabir bin Abdillah ini putra dari Abdullah bin Haram. Pada suatu ketika Abdullah bin Haram ini mati, meninggal di medan jihad fisabilillah. Dan kebetulan orang-orang musyrikin itu karena saking bencinya dengan Islam, ketika membunuh itu tidak sekedar membunuh, tapi juga menganiaya, dimutilasi, dihancurkan jasadnya. Seperti kalau kita dulu pernah baca kisahnya Hamzah, paman Nabi, yang dibunuh oleh Wasi. Wasi ini diperintahkan oleh Hindun, nanti kalau kamu bisa membunuh Hamzah, tolong jantungnya ambil. Aku ingin memakan jantungnya Hamzah. Sampai Hindun itu memakan jantungnya Hamzah. Walaupun akhirnya mereka berdua, yaitu Wasi dan Hindun ini, ditakdirkan oleh Allah masuk Islam. Kemudian bagaimana kalau kita melihat seorang sahabat yang bernama Asim bin Sabit, ya, yang badan kepalanya itu dipenggal, kemudian badan kepalanya itu dikerokin dan dijadikan tempat minum khamr oleh orang-orang musyrikin. Jadi orang-orang musyrikin itu kalau melihat orang Islam, kaum muslimin itu benci sekali. Ketika berperang tidak hanya membunuh, tapi juga memutilasi. Begitu juga dengan Abdullah bin Haram ini. Ketika mati di medan perang, dia tidak segera mati, tapi dikoyak-koyak fisiknya sehingga kondisi tubuhnya sudah tidak beraturan. Melihat kondisi ayahnya seperti ini, Jabir bin Abdillah sedih, lalu menangis. Lalu Rasulullah SAW pun datang kepada Jabir dan mengatakan, wahai Jabir, ala akhbiruka aqalallahu li ahbika. Kamu ingin tahu enggak sekarang kondisi ayahmu di hadapan Allah? Nabi pun langsung Jabir mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin tahu kondisi ayahku di mana sekarang. Lalu Rasulullah pun mengatakan kepada Jabir, maka Allahu ahadan illa min warani Jabir wa kalama abaka kifah. Wahai Jabir, kamu harus tahu ya, Allah itu kalau bicara dengan hamba itu mesti ada tabirnya, ada tabir yang menghalangi. Tapi tidak tahu kenapa ketika Allah itu berbicara dengan ayahku, kifahan itu artinya apa? Face to face, di depan, wajahan biwajihin, saling bertatap muka. Nah, di dalam percakapan itu Rasul menyatakan ayahmu diajak ngobrol sama Allah. Allah bertanya kepada ayahmu, tamanna alaiya utika, kamu minta apa wahai Abdullah bin Haram? Waktu itu padahal Abdullah bin Haram itu sudah mendapatkan kenikmatan surga. Ditanya, kamu minta apa? Antum yani wa utalu fika saniyatan. Ya Allah, kalau saya boleh minta, saya ingin dihidupkan kembali ke dunia. Lalu saya ingin berjihad fisabilillah, berperang kembali, karena saya ingin mendapatkan kenikmatan mati syahid di jalanmu. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqal yamini innahu la turja'un. Sesungguhnya
takdir kematian seorang hamba itu sudah aku tetapkan, dan tidak mungkin yang hidup itu yang mati itu sudah hidup kembali. Lalu kemudian Allah memberikan tawaran yang lain kepada Abdullah bin Haram. Tamana ala ketika minta apa? Coba aku kasih. Lalu kemudian akhirnya Abdullah bin Haram pun berkata, Fa'abin man waroni, kalau gitu kabarkanlah kondisiku ini ya Allah kepada seluruh keluargaku agar mereka ikut bahagia. Maka Allah pun membayar cash, membayar nonton permintaan Abdullah bin Haram ini, sehingga Allah pun menurunkan surat Ali Imran ayat 129. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka pun mendapatkan rezeki. Ini kisah Abdullah bin Haram yang rindu berjumpa dengan Allah, rindu dengan kematian, dia mencintai kematian, dan akhirnya Allah pun rindu dengannya. Oleh karena itu, ma'azul muslimin, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun jauh lebih senang berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka dia pun akan dibenci. Allah pun lebih benci pada dirinya. Makanya yang kita khawatirkan dalam diri kita, dalam hati kita itu ada penyakit namanya al-wahan hubud dunya, penyakit waham, penyakit yang menyebabkan kita ini cinta dengan dunia ini. Dan penyakit waham itu akhirnya apa? Menyebabkan kita ini takut mati. Orang mukmin itu memandang kematian itu bukan dengan benci. Orang mukmin itu memandang kematian itu antara khauf dan roja. Khauf itu artinya takut, jangan-jangan Allah tidak menerima amal ibadahnya. Kalau roja itu dengan penuh harapan, dengan harapan Allah segera mengampuni segala dosa dan segala dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk menuntaskan materi ini, maka kita akan melihat bagaimana sih sifat-sifat kematian itu. Sifat-sifat kematian itu dihimpun oleh para ulama, salah satunya dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi, sebutkan kematian itu ada 7 sifat. Yang pertama, sifat kematian itu adalah kematian itu datangnya selalu tiba-tiba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr, surat An-Nasr, ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan meninggal dunia. Nah, seorang sahabat ini masih belia, waktu itu masih usia 10 tahun, dan dia adalah seorang sahabat yang juga sepupu Nabi. Karena Rasulullah SAW pernah mendoakan secara khusus sahabat sepupunya ini pandai menafsirkan Al-Quran, diberikan kelebihan ilmu oleh Allah. Dia adalah Ibnu Abbas, anak dari paman Nabi yang bernama Abbas. Ibnu Abbas itu mengatakan ketika Allah menurunkan surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Berarti Rasulullah SAW tugasnya sudah selesai, sudah mau tuntas. Kalau tugasnya Nabi sudah selesai, maka tidak lama lagi beliau akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Sahabat yang senior seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar dan lainnya, karena mereka mungkin karena cinta dengan Nabi begitu besar, dia geram, marah. Kenapa kamu mengatakan demikian? Lalu akhirnya Ibnu Abbas pun diseret oleh mereka di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, Ibnu Abbas telah mengatakan ketika Allah menurunkan surat An-Nasr ini, Ibnu Abbas mengatakan demikian. Sedangkan kami ini ya Rasulullah menafsirkan ayat ini, surat ini adalah dengan demikian. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tafsiran kalian semua, pendapat kalian semua salah. Yang benar adalah ini. Rasulullah menunjukkan tangannya kepada Ibnu Abbas. Dan ternyata apa? Dalam sebuah riwayat selang beberapa bulan kemudian, ada yang mengatakan 3 bulan, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia. Nah, ketika
Rasulullah SAW mendapatkan surat atau mendapatkan wahyu surat An-Nasr ini. Beliau mengatakan, "Nuhyat ilayya nafsi." Sesungguhnya lonceng kematianku ini telah diperdengarkan oleh Allah. Makanya tidak salah kalau Ibnu Abbas mengatakan ketika Allah menurunkan surat An-Nasr ini, maka Allah segera akan mengangkat Rasulullah SAW menyelesaikan tugas beliau, sehingga kalau tugas beliau sebagai Nabi dan Rasul sudah selesai, maka beliau akan segera meninggalkan dunia. Itu sifat kematian yang pertama, bahwa kematian itu datangnya selalu, tidak pernah disangka oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW sudah mengetahui dia akan mati, tapi tetap nggak nyangka kematian itu begitu tiba-tiba. Ketika beliau sedang sakit, setelah sakit tubuhnya sudah enakan, sudah sehat, ternyata pada hari Senin, ketika beliau dalam sebuah riwayat disebutkan lahir di hari Senin, meninggal juga di hari Senin, ya. Kemudian ternyata beliau juga tidak menyangka dia meninggal dunia, maka kematian itu tiba-tiba. Kemudian yang kedua, sifat kematian yang kedua, bahwasanya kematian itu mempunyai 99 sebab. Karena Rasulullah SAW bersabda, Qulu ibnu Adam wa ala jari tis'atun wa tis'una al-manaya fa in asabat manaya ashabahul haram. Nabi SAW bersabda, setiap anak Adam itu ketika dia berdiri, berjalan, sebenarnya dia itu diikuti oleh 99 sebab kematian. Ketika dia mampu melewati satu sebab kematian, maka dia berpindah kepada sebab kematian yang lain. Ketika dia mampu melewati 99 sebab kematian, maka dia sudah tidak akan mampu melewati batas yang terakhir, yaitu al-haram. Apa al-haram itu? Kondisi tua dan renta. Kadang-kadang kalau kita membaca, saya teringat ketika membaca surat An-Nisa ayat 40, penyesalan manusia ketika di alam akhirat, kenapa dulu ketika di dunia dia tidak jadi batu atau tanah saja. Ya, jadi teringat ada seorang ustaz mengatakan ada orang dulu ketika di dunia itu dia sakit jantung koroner, dia minum obat teratur ya, supaya terhindar dari serangan jantung. Tapi ternyata apa? Ternyata dia itu harapannya kalau minum obat jantung itu supaya dia itu sehat terus panjang umur. Ternyata ketika di akhirat, setelah melihat hisab manusia begitu pedihnya di hadapan Allah, dia menyesal karena dalam kehidupan dunia itu dia ini tidak menjadi batu dan tanah saja. Berkaitan dengan 99 sebab kematian ini, ada sebuah kisah kemarin ketika ada pesawat terbang. Ada salah seorang publik figur yang kalau saya sebutkan namanya pasti jangan tahu. Ternyata beliau ini menjadi salah satu daftar penumpang pesawat itu. Karena datang ke bandara dia terlambat, terjebak macet, sehingga beliau ini tidak jadi naik pesawat. Padahal di dalam manifest daftar penumpang nama beliau ada. Dan tidak lama kemudian setelah take off perjalanan setengah jam, pesawat itu jatuh dan seluruh penumpang meninggal dunia. Nah, ternyata si publik figur ini dia terhindar dari satu sebab kematian. Dan ternyata meninggalnya apa? Dia meninggalnya kena serangan jantung. Itu sebab 9-10 sebab kematian. Ketika ada orang yang di jalan raya, dia terhindar dari kecelakaan hebat, kecelakaan tragis, yang lainnya meninggal dunia, dia masih hidup. Sesungguhnya dia itu terhindar dari sebab kematian yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ketika sudah ketemu dengan takdir kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka ketika badminton pun, atau mungkin main basket ya, atau mungkin dia melakukan futsal olahraga, lalu tiba-tiba kena serangan jantung, itu bisa jadi menjadi sebab dia mendapatkan sebab kematian. 99 kematian, maka bila ada seorang hamba yang mampu melewati 99 sebab kematian itu, ada satu sebab yang tidak mungkin dia dapat melewati, yaitu al-haram, yaitu tua dan renta. Makanya kondisi ini kalau dalam ilmu kesehatan namanya kakeksia. Kakeksia itu adalah kondisi sudah tua, organ-organ tubuh sudah rapuh. Akhirnya secara sistematis seluruh fungsi organ tubuh itu akan berhenti dengan sendirinya.
Kemudian yang ketiga, sifat kematian yang ketiga, bahwasanya kematian itu erat hubungannya dengan rezeki. Makanya para ulama, para ustaz sering menyampaikan dalam ceramah, jangan takut dengan rezekimu, jangan takut dengan matimu. Kenapa? Kalau kamu masih ada rezeki, ya umurmu masih ada. Kalau ada orang itu, kalau ada orang masih hidup, berarti dia itu masih ada rezekinya, masih ada jatah rezekinya. Nah, rezeki itu berbanding lurus dengan maut. Ketika maut itu mengejar manusia, maut itu menghampiri manusia, maka rezekinya sudah habis. Nah, Imam Hasan al-Basri itu pernah dia menolong seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Ditolonglah orang itu. Kalau menurut logika, ketika orang itu jatuh ke dalam sumur dia itu akan mati. Ternyata enggak. Nah, ternyata ditolonglah oleh Hasan al-Basri, ini seorang ulama masyhur dari Mesir. Lalu dijelaskanlah gimana tadi kronologinya, kenapa kok kamu bisa jatuh. Akhirnya dia menjelaskan kronologinya. Dan ternyata ketika dia menjelaskan kronologinya, ternyata si laki-laki yang tadi jatuh ke dalam sumur tidak sengaja terpeleset. Tidak sengaja dia terpeleset ke dalam sumur, dia jatuh lagi dan akhirnya mati. Nah, kenapa? Kata Imam Hasan al-Basri, karena dia ini tadi masih mendapatkan jatah minum air putih seteguk segelas. Karena apa? Karena laki-laki tadi waktu jatuh ke dalam sumur tadi, ketika ditolong oleh Imam Hasan al-Basri, dia sempat diberikan minuman. Ini minum dulu supaya kamu tenang. Ya, dikasih minum, lalu ceritakanlah kronologimu, bagaimana kamu tadi jatuh. Ketika dia menjelaskan kronologinya, dia tidak sengaja terpeleset, akhirnya jatuh ke dalam sumur dan akhirnya mati. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, sesungguhnya dia tadi, ya, ketika jatuh pada yang pertama, dia terhindar dari kematian karena apa? Karena ada sisa jatah rezekinya berupa air 1 gelas. Lalu ketika jatah itu sudah disempurnakan oleh Allah, maka dia jatuh kembali ke dalam sumur, dia menemui ajalnya. Sesungguhnya ajal itu, kata Imam Hasan al-Basri, berbanding lurus dengan kematian. Maka ketika kematian itu datang kepada seseorang, maka dapat dipastikan dia jatah rezekinya sudah habis dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifat kematian itu mempunyai sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Maka Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut yang dirasakan oleh umatku ini. Begitu hebat penderitaannya. Bahkan kalau ada orang yang mati di bom langsung hancur, tubuhnya langsung hancur, berkeping-keping terpisah, satu berjajaran dengan lain, pasti dia juga merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah proses di mana berpisahnya ruh dari raga seseorang. Kemudian yang kelima, bahwasanya kematian itu hanya satu kali. Artinya apa? Ketika nanti orang itu di akhirat, dia sudah tidak akan pernah bisa mati lagi. Kematian itu dilakukan atau dirasakan ketika satu kali dalam kehidupan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah riwayat, wahai penduduk akhirat, penduduk pada masa, lihatlah, ini adalah sebuah domba yang diibaratkan sebagai maut. Ini adalah kematian. Aku akan menyembelih kematian. Artinya apa? Seluruh penduduk masa ini sudah tidak akan ada yang pernah mati. Karena apa? Salah satu permintaan penduduk neraka, minta dimatikan lagi. Karena apa? Mereka tidak tahan dengan siksaan yang Allah berikan dalam kehidupan neraka. Sesungguhnya kematian itu hanya satu kali ketika di dunia. Kemudian yang terakhir, kematian itu memindahkan kita dari pintu alam dunia menuju alam barzah. Barzah itu artinya apa? Penyekat. Penyekat artinya apa? Yang membatasi sebuah dinding yang kuat, dinding yang tebal. Yang akhirnya apa? Kalau orang itu sudah masuk ke dalam kematian, masuk ke alam kubur, ke alam barzah, dia tidak akan mungkin kembali ke dalam dunia. Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini memberikan manfaat, memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan diberikannya hidayah kepada kita dengan wasilah mengingat kematian. Karena sesungguhnya kematian itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu artinya adalah
suatu hal yang pasti akan dialami oleh siapapun. Dan sesungguhnya seseorang itu pasti akan mati dan sudah masuk dalam antrian. Dan kita tidak tahu kapan Allah mentakdirkan kita mengalami kematian. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian yang akan kita jalani di dalam akhir kehidupan menjadi kematian yang indah dan ditutup dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, sesungguhnya kekurangan itu karena saya sebagai manusia biasa yang banyak luput dan salah, dan sesungguhnya kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.